Udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya, terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono, gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat, yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai, jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal, ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai Banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain, silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai Banteng, karena Banteng nggak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat Macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda, Macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Novi Bulaini. Tentunya ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai sebuah perjalanan yang begitu luar biasa. Kita tahu saat ini negara Indonesia dipenuhi dengan dinamika yang ada. Tentunya itu karena hancurnya negara ini dalam berdemokrasi. Nah,
ibu-ibu ini sampaikan ataupun sikat seorang Joko Widodo, dan ini artinya dia membongkar apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, mantan presiden itu yang dulu kita bangga-banggakan dan yang dulu kita sanjung, kita idolakan. Nah, di sini langsung disampaikan dari Heri Febrianto mengatakan bahwa rasanya dipecat tidak hormat, makan tuh gorong-gorong. Kenapa terjadi hal sedemikian ketika seorang Jokowi mengeluarkan dirinya dari PDI Perjuangan yang lebih memilih kader kader-kader dari partai lain, yang lebih memilih kader tersebut daripada PDI Perjuangan pada saat itu. Makanya beliau dipecat secara tidak hormat. Artinya memang sangat malu, ya malu, sangat-sangat memalukan bagi seorang Jokowi. Nah, tersampaikan lagi di sini, disampaikan bahwa alhamdulillah untung dipecat, nggak nyangka dengan keluarganya. Sehat selalu Ibu Mega dan PDIP. Bagi Jokowi, PDI Perjuangan adalah musuh bebuyutan. Karena dia sudah dipecat secara tidak hormat, menurut dia PDIP harus tunduk terhadap Jokowi, PDIP harus mengikuti apa kemauan Jokowi. Ya, PDIP kan partai besar yang memang sudah menyala di seluruh Indonesia, dan tentunya ini yang membuat Jokowi tidak senang terhadap PDIP dan selalu memberikan perlawanan karena tidak searah. Nah, disampaikan juga di sini bahwa sudah brutal Mulyono permintaannya. Mulyono bukan siapa-siapa lagi, sekarang sudah kehilangan pamor. Mulyono sudah rakyat jelata. Apalagi yang pada kesempatan kali ini Mulyono yang memang tidak tahu mengarah kemana. Dibilang beliau punya partai juga tidak, dibilang juga beliau gabung ke Golkar juga tidak, dan dikatakan juga gabung ke Gerindra juga tidak. Artinya si Mulyono saat ini itu bisa dikatakan gelandangan politik yang memang tidak tahu arahnya kemana. Ya, mungkin saja apa yang dilakukan Mulyono menurut dia ini terbaik untuk anak-anaknya, dan posisi ini Gibran yang paling terancam. Karena beliau tahu bahwa banyak hal yang mestinya diperbincangkan untuk mewujudkan apa yang menjadi ambisi-ambisi kekuasaannya, mulai dari anak-anaknya dan begitu juga dengan menantu-menantunya, sehingga masyarakat menentang sekali hal ini. Nah, ayo cari Jokowi beramai-ramai, jangan sampai kalah sama satu keluarga Mulyono, bos togel. Ya, mantap Mbak Novi, ajar dengan jangan kendor untuk mencintai suatu keadilan dalam mewujudkan apa menjadi mimpi-mimpi anak-anak bangsa ini. Ya. Sejarah mencatat, presiden berijazah tidak jelas, bilang asli tapi tidak pernah diperlihatkan, dan wapres yang cuma pendidikan SMP tidak suka baca buku. Para pencipta Jokowi mantan pimpinan seperti nikah yang kalian puji, yang dengan keserakahan ingin merampas PDIP dengan begitu saja. Saya bukan pendukung PDIP dan saya juga bukan pendukung siapapun, tapi saya juga sebagai rakyat Indonesia punya hak untuk menilai siapa yang salah, siapa yang benar. Demi negara tempat saya bernaung, saya berhak menilai dan memberikan suara. Memang benar, kita berhak memberikan suara siapa yang salah, siapa yang benar, ataupun di antara mereka siapa yang sering melakukan kesalahan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.